Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan kita semua boleh bertemu di satu kesempatan yang indah. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam worship night ini kita mau sama-sama memberikan hati kita untuk kita persembahkan sebagai penyembahan buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian dan penyembahan hanya buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya.
tidak ada yang dapat kami balas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, selain kami memberikan hati dan jiwa kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Oh.
tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi biar Tuhan tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan bagi-Mu. Itu kerinduan kami. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan ini
seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu.
sucikanmu. Shalom, rekan sejawat hamba Tuhan GB Jawa Timur dan seluruh jemaat GB Jawa Timur yang Allah kasihi. Kita bersyukur dalam bulan ini ada sebuah momen yang sangat berharga, sangat istimewa bagi bangsa ini, itu kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Saya percaya dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya percaya itu adalah sebuah tema yang luar biasa yang memang Tuhan berikan buat Indonesia, sehingga kita percaya bahwa Indonesia akan segera melewati badai krisis COVID-19, bahkan resesi ekonomi yang menghadang. Saya percaya Tuhan ada dalam Indonesia. Namun setelah fakta, Bapak Ibu Saudara semuanya, 77 tahun ini banyak juga bahwa dalam kehidupan masyarakat kita yang masih jauh daripada kata sejahtera. Ada beberapa banyak orang yang dalam pengangguran, krisis ekonomi yang menghantui mereka, pendidikan yang belum merata. Kita sama-sama rasakan atas bangsa ini. Begitu juga dengan sebuah jemaat dalam firman Tuhan, jemaat Galatia yang didirikan oleh Paulus, yang dirintis dengan jerih, dengan segenap hati. Namun karena ada gerombolan orang-orang Yahudi yang masuk ke tengah-tengah mereka, mencemarkan iman mereka, sehingga Paulus pun harus menulis dengan keras, memberikan sebuah nasihat kembali bahwa mereka harus kembali pada dasar iman yang telah ditetapkan atau diletakkan oleh Paulus, sehingga hidupan mereka akan berkenan pada Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-13, saya bacakan buat saudara semuanya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, mau tidak mau dalam masa pandemi seperti ini, dalam masa-masa yang tidak menentu seperti ini, kita harus memperkuat fondasi iman kita, supaya apapun yang terjadi dalam dunia di luar sana tidak menggoyahkan iman dan percaya kita, pengharapan kita pada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata dosa yang dipakai dalam ayat yang ke-13 tadi bukan memakai kata hamartia, tapi sarx, daging. Dalam terjemahan yang lain, kalau saya diizinkan membaca dalam Modified Indonesian Literal Translation, ada kata-kata yang luar biasa, sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil atas dasar kemerdekaan. Hanya kemerdekaan itu janganlah sebagai kesempatan bagi kedagingan, sebaliknya melalui kasih lain seorang terhadap yang lain. Jadi ayat ini sedang memberitahu kita, juga jemaat Galatia pada waktu itu, bahwa segala sesuatu yang berbau kedagingan itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak senang, bahkan itu dosa di depan Tuhan. Jemaat Galatia ini mengalami sebuah keadaan yang memang kritis, di mana pengaruh-pengaruh orang Yahudi yang datang kepada mereka menggerus iman mereka, bahkan hampir menyimpangkan pengharapan mereka pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita perlu mereview kembali apa sih yang Paulus katakan tentang apa saja perbuatan kedagingan itu. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Nah, ini kata-kata peringatan yang harusnya menjadi sebuah catatan penting, sebuah hal yang harus kita simpan dalam hati kita bersama-sama. Seperti yang telah kukatakan kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini sebuah perkara yang sangat serius. Mengapa Alkitab menekankan dengan jelas, dengan keras melarang orang hidup dalam sars kedagingan?
karena mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rupa-rupa pelayanan boleh sensasional. Rupa-rupa pelayanan boleh kita bangun dengan begitu luar biasanya, membangun image, membangun sebuah bayangan, bahkan orang tuh kagum akan pelayan kita. Tapi kalau semuanya didasarkan atas daging, maka kita berkata tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan semua pekerjaan kita akan diuji nanti dalam api. Baik itu pekerjaan yang dibangun atas emas, perak, batu permata, atau rumput, kayu, jerami. Saudara, mari kita bangun hari-hari ini supaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, pelayan kita akan Tuhan, semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Dalam tahun 1950, ada seorang hamba Tuhan yang bernama David Wilkerson. Seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan, yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Dalam doanya dia menerima sebuah rema atau nubuat dari Tuhan. Dan itu dia tuliskan dalam sebuah buku yang sangat laris yang berjudul The Cross and the Switchblades. David Wilkerson berkata apa? Di akhir zaman nanti ada 3 macam serangan iblis yang akan bisa memporak-porandakan dengan iman orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun. Yang pertama, imoralitas. Saudara, hari-hari kita sering mendengar bahwa banyak hamba Tuhan berjatuhan sana sini karena kasus imoralitas. Dan itu memang terjadi hari-hari ini. Kemudian yang kedua, perebutan posisi kekuasaan. Hari-hari banyak orang yang memperebutkan sebuah kedudukan agar merasa dihargai, merasa dikagumi. Dan yang ketiga adalah ketamakan akan uang. Ketika tahun 50 dinubuatkan, berarti 72 tahun hari ini kita bisa membaca buku ini. Tahun 1980 yaitu ketika 30 tahun setelah buku diterbitkan, ketika Amerika dilanda sebuah kebanggaan rohani yang besar, di mana-mana para hamba Tuhan diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, bahkan banyak mereka yang melakukan pelayanan ministry di televisi masing-masing di rumah di Amerika, seluruh Amerika, bahkan seluruh dunia. Banyak hal-hal yang orang-orang Amerika dapatkan dari itu. Namun di tengah-tengah hiruk pikuk itu, ada 2 orang yang menyita perhatian seluruh orang percaya, yang bernama Jimmy Swaggart, hamba Tuhan gereja Pantekosta. Bayangkan Pantekosta itu identik dengan roh, sedikit-sedikit mengeroh, sedikit nyanyi dalam roh, sedikit-sedikit berdoa dalam roh. Namun Jimmy Swaggart ini adalah seorang pendeta gembala jemaat Pantekosta terbesar, 6.000 jemaatnya. Bahkan dia punya tanah yang cukup luas, gereja di samping sekolah Alkitabnya. Mungkin hari ini mungkin jadi rektor begitu ya. Namun ketika dalam sebuah posisi yang sangat tinggi, comfort zone yang luar biasa, tiba-tiba rakyat Amerika dikejutkan dengan skandal imoralitas Jimmy Swaggart ketika dia kedapatan dengan pelacur di kamar hotel. Yang lain seperti Jim Baker, hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan, fasih lidahnya, perkataannya luar biasa. Bahkan dari anak-anak, remaja, orang muda, bahkan orang tua menggemari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan Jim Baker ini. Tiba-tiba tanpa disadari bahwa polisi menangkap Jim Baker dan mendakwa dia menggelapkan pajak, ketamakan akan uang. Saudara, harus diakui bahwa dalam dunia yang serba terbuka digital ini, banyak orang-orang yang transparan, banyak orang-orang menyoroti kehidupan orang-orang, bahkan hamba Tuhan juga. Mari kita berhati-hati, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, supaya ketika mereka melihat orang-orang kehidupan hamba Tuhan, mereka dapati sebagai hamba Tuhan yang memang benar-benar cinta Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam hidupannya. Saudara, Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang 11 berkata begini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-22 ini merupakan sebuah separasi, pemisahan yang sangat jauh antara domba dan kambing, antara orang-orang benar dan orang-orang yang jahat. Seperti mari kita berusaha demikian rupa, karena kekristenan bukan sebuah hal yang pasif, tapi aktif. Kita punya sebuah
upaya, sebuah perjuangan supaya kita tidak dikuasai daging lagi, tapi hidup oleh karena roh. Saudara, pada malam hari ini hamba Tuhan, saya berikan 3 alasan saja mengapa Alkitab sangat melarang orang-orang percaya hidup dalam kedagingan. Yang pertama, Roma 8 ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, yang pertama, kenapa Alkitab melarang sangat orang hidup dalam kedagingan? Yang pertama, karena orang yang hidup dalam daging, ia tidak akan pernah mengerti isi hati Tuhan. Ayat ini jelas sekali. Barang siapa hidup oleh karena roh, memikirkan perkara-perkara roh. Dan itu roh. Tapi barang siapa hidup menurut daging, dia akan berpikir bagaimana secara daging, lahiriah dia berpikir. Sehingga saya percaya mereka seperti itu tidak pernah menemukan Tuhan dalam hidupnya. Tidak akan mengerti hati Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, dalam satu produksi film, ada sebuah film yang sangat bagus, sebuah film yang berjudul Amazing Grace, yang mengisahkan abad ke-17, di mana ada 2 sahabat yang sangat baik, sahabat yang sangat kental. Seorang yang bernama William Wilberforce, seorang aktivis anti perbudakan di Inggris. Pada waktu itu kita ingat bahwa Inggris dalam masa-masa perbudakan, dan William Wilberforce ini adalah orang yang memang menentang perbudakan. Namun di samping itu dia adalah juga orang yang sangat mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup dalam roh. Setiap kali dia melihat orang-orang yang diperbudak, dia maskul hatinya, dia hancur hatinya. Dia menangis di depan Tuhan. Namun dia punya seorang sahabat kental yang namanya William Pitt, sama Williamnya sudah. Satunya William Wilberforce, satunya William Pitt. William Pitt itu siapa? Seorang Perdana Menteri Inggris yang memang pada itu melegalkan perbudakan. Namun bukan itu yang sebuah kegalauan Wilberforce, karena dia rindu sahabatnya yang Perdana Menteri ini mengalami Tuhan seperti dia mengalami Tuhan. Dia mengajak akhirnya dalam sebuah kebaktian rohani yang waktu dilayani oleh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan yang namanya Richard Cecil. Ketika ibadah dimulai, puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan. Kemudian hamba Tuhan Cecil ini kemudian menyanyikan firman Tuhan yang diurapi luar biasa. Wilberforce menangis hancur hatinya. Dia menjamah hati Tuhan, mengerti hati Tuhan. Dan tahu di mana dia harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebaliknya William Pitt ini hanya tengok kanan, tengok kiri. Bahkan dia bukan kagum, dia merasa aneh di tengah-tengah orang-orang yang menangis, di tengah-tengah orang-orang yang berbahasa roh, di tengah-tengah orang yang berseru dengan Tuhan, dia aneh. Sehingga akhir kebaktian William Pitt menghampiri sahabatnya yang berkata, aku tidak mengerti apapun dalam kebaktian ini. Aku tidak mengalami apapun, bahkan khotbah hamba Tuhan yang katamu bagus, aku tidak mengalami. Saudara, seorang hamba Tuhan yang lain yang namanya Lloyd Jones berkata begini, mungkin hamba Tuhan yang diurapi itu, Richard Cecil itu berkhotbah kepada orang-orang yang mati, pada orang-orang yang mati rohaninya, pada orang-orang yang tidak bisa melihat sebuah perkara-perkara rohani yang dilihat hanya jasmani. Saudara, pada hari ini saya ingin juga berbagi sharing bahwa tidak jarang di tengah-tengah jemaat kita juga ada orang-orang yang seperti itu, bukan? Orang-orang yang menikmati Tuhan, tapi ada orang-orang yang tidak mengerti, bahkan tidak mengalami Tuhan. Dia hanya ke gereja karena melihat sebuah suasana dan dia ingin ada di suasana itu. Sebab itu gereja bukanlah sebuah entertain. Gereja bukan sebuah pertunjukan. Tapi gereja sebetulnya adalah tempat di mana demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Sehingga banyak hati-hati yang keras dilembutkan. Orang-orang yang tidak mengerti akan berubah. Dan mereka akan mengasihi Tuhan dengan hatinya yang sungguh-sungguh. So, yang pertama, kenapa Alkitab melarang kita untuk tidak hidup dalam daging? Karena kalau orang hidup dalam daging, maka dia tidak pernah mengerti isi hatinya Tuhan. Mari kita hari ini melayani bukan karena daging lagi, bukan berpikir apa yang kita lihat, segala sesuatu yang ada di depan kita, tapi kita mau tanyakan Tuhan dulu, membangun roh tiap-tiap hari. Seperti Daud berkata bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat menghadap Tuhan di Sion. Yang kedua,
Kenapa Alkitab juga melarang bahwa orang itu tidak boleh hidup dalam daging? Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh hidup dalam daging? Karena keinginan daging itu maut, saudara. Sehingga saya percaya bahwa mari kita belajar sungguh-sungguh hari ini supaya kita menjadi orang-orang yang tidak hidup dalam daging. Karena keinginan daging adalah maut. Nah, di sini kata Yunani memakai kata thanatos yang artinya kesengsaraan jiwa yang timbul dari dosa, yang dimulai dari bumi ini sampai meningkat nanti ketika dalam kematian tubuh di neraka. Saudara, sebetulnya Paulus sedang membedakan secara jelas mana orang percaya dan mana orang duniawi. Sebutan orang Kristen duniawi sebenarnya tidak ada. Itu istilah yang disampaikan oleh pengikut decisionisme. Ajaran yang mengatakan bahwa mereka itu orang-orang Kristen kedagingan, perlu diajar, perlu dibimbing lebih lanjut. Saudara, Alkitab jelas bagian dua saja, orang percaya dan orang yang tidak percaya. Mari hari ini kita mau melayani sungguh-sungguh dalam keadaan pandemi seperti ini, banyak iman yang tergoncang. Tapi biarlah kita melayani jemaat-jemaat kita dengan sungguh-sungguh supaya mereka akan mengalami yang namanya kebangkitan rohani mereka, sehingga mereka bisa mengerti maksud hati Tuhan dan mereka hidup dalam kekekalan selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Alkitab melarang kita untuk hidup dalam daging? Roma 8 ayat 8 sampai 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini yang penting, saudara. Kenapa Alkitab sangat melarang orang hidup dalam kedagingan? Karena orang yang hidup dalam kedagingan bukan milik Kristus. Satu hal yang sangat jelas. Ingat bahwa Tuhan itu mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Apa yang diharapkan di sebuah hubungan? Kecocokan. Bayangkan kalau suami istri hidup sekian tahun tidak pernah cocok, tidak pernah nyambung perkataannya. Apa yang dipikirkan suami tidak pernah dapat diterjemahkan dengan istrinya atau sebaliknya. Pasti keluarganya kacau balau. Anak-anak hidup dalam sebuah keadaan yang mengenaskan, melihat bahtera rumah tangga yang selalu kayak kapal pecah, sudah. Tapi coba, Kristus itu mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Apa yang Tuhan harapkan? Kecocokan. Banyak orang punya sebuah pikiran, saya harus masuk surga. Banyak orang yang ingin masuk surga dengan giginya. Tapi pernah enggak kita pikirkan, apakah kita betah di surga nanti? Apakah kita kerasan di surga nanti? Kenapa? Karena kita tidak cocok dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu pengampun, Dia itu pengasih, Dia penyayang. Mungkin kita masih hidup dalam sebuah kepahitan, kemarahan, emosional yang tinggi, egoisme. Enggak cocok, saudara. Itu waktunya hari ini kita menyangkal daging kita, menyalipkan daging kita ini, supaya hari demi hari karena Kristus akan nyata dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita cocok bagi Dia. Dan saya percaya Dia akan menjemput kita kali kedua. Dan saya percaya Dia akan melihat kita tersenyum, karena ini mempelai yang cocok bagi Dia, bagi Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita hari-hari ini, saudara, kalau kita ini hidup dalam roh, kita milik Kristus. Tapi kalau kita hidup dalam daging, kita bukan milik Kristus. Saya berdoa supaya 3 perkara ini yang menguatkan kita pada malam hari ini, dalam rangka proklamasi ini, bila kita benar-benar merdeka, kita benar-benar dibebaskan Tuhan, karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam roh, yang tahu isi hati Tuhan, yang hidup dalam kekekalan bukan maut, dan kita dimiliki oleh mempelai laki-laki kita sendiri. Haleluya. Dan biarlah kita akan memuji Tuhan sekali lagi, kita akan berdoa supaya setiap kita, pelayan kita, didapati Tuhan adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamanya Tuhanku yang terutama hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
Mari saudara kita berdoa bersama-sama, kita angkat tangan kita bersama-sama. Biarlah pada malam hari ini Tuhan menyerahkan wajahnya kepada engkau, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau, memberikan engkau damai sejahtera. Seperti terimalah berkat rahmat Tuhan yang sempurna bagi bagian keluargamu, bagi bagian pelayananmu. Berkat untuk kesehatan diberikan oleh Tuhan. Berkat untuk kehidupanmu sehari-hari dijamin oleh Tuhan. Berkat untuk keluar masukmu. Dan apapun yang dijumpai tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan terimalah juga kasih sayang dan damai Tuhan kita, Yesus Kristus yang melalui akal pikiran. Sehingga masa seperti ini engkau punya kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Sehingga kita punya kekuatan untuk menang, bahkan kekuatan untuk menjadi seperti Yesus. Dan juga terimalah tuntunan pemeliharaan Roh Kudus yang menyertai saudara semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.